Benar, ini film ini sebelumnya dari sinetron Jin dan Jun tahun 90-an gitu. Ya kalau secara cerita kurang lebih sama lah ya. Masih jelas udah formulanya Ya, gitu udah. kan. Jin itu sebagai apa gitu kan. Ada perjanjian dengan manusia gitu. Yang menarik di sini sih kalau bagi aku ya, kenapa aku mengambil cerita ini? Karena jinnya itu bukan dari Timur Tengah yang pada umumnya. Itu bedanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Tabloid Bintang. Halo Sobat Bintang, kali ini Bintang update kedatangan aktor dan pemain dari Kedatangan film Jin dan Jun. Jin juga nih. Jin dan Jun tahu kan dulu Jin dan Jun itu populer di sekitar tahun 1995 lah, 95 itu diperankan sama si Sahrul Gunawan. Nah, kali ini nih dengan rumah produksi yang sama akhirnya merestorasi lagi dalam bentuk film layar lebar. Ya. Pasti penasaran kan? Buat angkatan 90 juga pasti penasaran, termasuk saya. Ketika saya ada 90 juga ya? Iya, ketika saya dapat rilisnya dari Multivision, wah Jin dan Jun dibikin film, kayak gimana nih? Nah, akhirnya belum lama ini juga dibikin lah, diterbitkan trailer kan? Ya, Trailernya juga unik guys. Ternyata sosok Jinnya itu Mas Dwi Sasono. Terus Iya, sosok saya Jin. Junnya ternyata lebih milenial, si Rebong. Tapi Rebong berhalangan. Digantikan nih sama Rebong. Saya rada kecewa pasti penonton ya mau lihat. Oke, kita berbincang-bincang aja soal Jin dan Jun sama para cast yang datang ya. Di sini ada Mas Dwi Sasono sebagai Jin, di sini ada Alip sebagai Irdan. Oke, pertama cerita dikit dong soal Jin dan Jun dan peran kalian di film itu. Langsung Mas Jin. bisa Ya, dulu. oke. Ini memang benar, ini film ini sebelumnya dari sinetron Jin dan Jun tahun 90-an gitu. Ya kalau secara cerita kurang lebih sama lah ya. Masih jelas udah formulanya Ya, gitu udah. kan. Jin itu sebagai apa gitu kan. Ada perjanjian dengan manusia gitu. Yang menarik di sini sih kalau bagi aku ya, kenapa aku mengambil cerita ini? Karena jinnya itu bukan dari Timur Tengah yang pada umumnya. Itu bedanya ya. Dan Jin ini memang latar belakangnya adalah dia dulunya seorang penasehat spiritual. Oh, Jin yang ini. Yes, dari zaman kerajaan era zaman Majapahit dulu. Gitu. Nah, ini yang membuat aku tertarik gitu. Iya. Wah, ini menarik gitu. Jadi ya sudah saya ambil. Gitu. Kalau karakter Jin ya karakternya seperti itulah, nanti tonton aja karena mau nyari referensi kemana juga Jin. Makanya itu uniknya tuh Mas. Ya itu nanti kita bisa ceritakan lagi Iya, gimana cari referensinya. Alip gimana Alip? Kalau menurut Alif sih Jin dan Jun yang sekarang itu mungkin banyak teman-teman atau om-om, tante-tante yang pengen nostalgic sama Jin dan Jun sinetron gitu ya. Nah sebenarnya bener kata Om Dwi, ceritanya sih nggak jauh beda, tapi secara premis, secara permasalahan mungkin lebih dikemas secara milenial, karena kan di sini juga si Jun tuh punya geng namanya geng subsidi, ada Geng Irdan, subsidi. ada saya, ada Irdan, ada Fahri yang kita nih anak miskin segala macam, dan di situ jadi banyak permasalahan yang kayak ketemu Om Jin. Termasuk Junnya juga ya. Junnya juga. Emang anak yang Konflik geng anak yang selalu muda. dibully di Geng sekolah. selalu dibully. Jadi bullying di sini diangkat soal bullying juga ya? Iya. Sangat. Itu bullying biasanya tuh emang harus diperhatiin ya. Mas Dwi, kan tadi sempat menarik tuh. Jadi Jin referensinya ada. Terus mau belusukan, mau lihat dari role model dari mana nggak tahu. Terus satu lagi Mas, kemarin sempat di trailer tuh kayaknya dandanannya esentrik Mas. Kayak Kiss, ngeri. Yoi, itu emang improvisasi atau tuntutan atau gimana? Oke, kalau secara pendalaman karakter saya juga agak sedikit ngeri-ngeri ya, takutnya saya masuk ke alam jin takut nggak bisa balik ya. Jadi ya saya baca cari buku referensi tentang, apa gitu ya? tentang jin ini asalnya dari dimensi berapa sih. Oh, sempet sebegitunya ya? Iya, saya coba cari tahu itu gitu. Terus ternyata ya memang kurang lebih ya kalau kita lihat
oh ini ternyata kaitannya relate sama zaman sekarang ya. Oh, iya? Gitu. Yang kita tahu juga kan banyak sekali ya orang-orang yang memang terikat sebuah perjanjian dengan itu. Gitu. Benang merah itu yang ya? untuk ibaratnya ya untuk supaya menambah kekayaannya gitu-gitu, untuk apa ya, posisi jabatan yang gitu-gitu. Ya pengen terkenal, populer gitu. Tapi kan selalu ada konsekuensinya gitu loh di balik itu gitu. Jadi secara karakter terus saya riset juga seorang penasihat spiritual dulu di zaman Majapahit seperti apa gitu. Ya saya risetnya sampai ke sana. Tapi kalau untuk secara look ini Anggi Umbara memang bikin di situ karakter Jin ini seperti apa ya, kalau kita bisa tahu di si lokalnya ada band kuburan, Iya. kan kayak apalagi Kayak Kiss itu, Kiss. Kiss, Slipknot Slip- gitu kan. Ya secara kita tahu si Anggi juga punya band Purgatory yang kayak begitu juga kan gitu ya. Jadi Cadas oke. banget pokoknya. Kenapa looknya nih? gitu. Ya, dan ternyata di sini pun juga si Jun itu memang dia punya apa ya, tertarik dengan band-band metal Jadi gitu. karakter si Jun ini emang suka dengan musik-musik itu, jadi Iya, jadi relate-nya di Jin karakter sama itu. Jun ini punya frekuensi yang sama. oh. Jadi makanya mereka tertarik sama ketemu gitu loh. Punya frekuensi yang sama. Tapi berarti dengan look yang seperti itu Mas Dwi juga nggak ada keberatan. Misalkan kita lihat Jin dan Jun sebelumnya kan kayak Timur Tengah, Mustafa, orang taunya Jin tuh besar kayak film Aladdin kan, besar gitu. Iya. Nah, dengan kayak gitu berarti apa gua harus berubah lagi apa? Kan ada Karena stigma ya Jin itu kan ya dia tuh kayak ini, kayak punya sistem organisasi gitu loh. Jadi punya siapa yang rajanya, strukturnya itu ya, ada sampai prajuritnya tuh ada gitu. Jadi ya berkaitan dengan posisinya dia tuh seperti apa. Oh iya. Semakin tinggi ya dia akan semakin apa ya, kekuatan supranaturalnya semakin tinggi. Nah dia kan bisa menjadi siapa aja gitu. Berarti di sini juga Mas Ya Dwi. secara mengucapinnya gampang ya, menulisnya juga gampang jadi siapa aja. Tapi teknisnya itu Nah loh. itu maksud. Saya harus Jadi karakter Jin si penasehat kan? ya. Jadi ya. harus mengeluarkan kata-kata mutiara kayak gitu nggak sih? Harus bijak. Iya, atau karena jin selengean gitu. ya jin itu kan bisa jadi siapa aja gitu kan. Itu kan tergantung dari siapa gitu kan. Kalau kita bisa lihat film-film luar yang banyak kan jin kan kayak gitu kan, tergantung siapa majikannya gitu kan ya. Iya benar-benar. Gitu. Kayak BDSM tuh ya, ada macam-macam. Nah, di film ini menceritakan ya bagaimanalah manusia, bagaimanalah jin gitu kan. Gitu. Alip kalau kan jadi masuknya tuh geng si Jun. Jun ya. Jun yang satu geng ini kayaknya diintimidasi mulu. Betul. Ketika dapat peran mau ikut nggak Jin dan Jun, sempat mikir nggak sih apa nih gitu? Apa Film sudah tahu apa? sebelumnya? Sebelumnya pas casting itu kita belum dikasih tahu. Oh belum ngasih tahu. Filmnya ini apa, belum tahu, cuman ada asisten director namanya Kemal Gifari, dia cuma bilang ini lagi ada project sama Mas Anggi dan karakternya pas banget nih sama lu. Gendut, tengil, anak sekolah. Tengil ya. Iya, dan itu kebetulan saya kan cuman komik nganggur gitu Bang. Nah, jadi begitu ditawarin film masa kan tidak diambil ya kan, apalagi pas lagi proses-proses tahu bahwa cast-nya ada Rebong, ada Om Dwi. Ya bikin semakin excited. Baru begitu selesai casting dikasih tahu ini adalah Jin dan Jun, mulai kepikiran tuh beban nostalgiknya gimana. Oh iya. Karena kan di Jin dan Jun Tapi sinetron kan, tahu gak dulu ada Tahu nggak? iya sempat nonton cuma kan rerun doang yang ada di YouTube, iya, benar-benar. pre-uploader gitu. Rerun. Dan ternyata kan kalau di sinetron cerita tentang gengnya si Jun ini kan nggak di Iya nggak terlalu diekspos. kulas secara deep kan. Berarti kan beban di sini buat Alif sama Clay gitu, karena sebagai sahabatnya Jun harus nunjulin sosok Irdan dan Fahri yang support semua sikapnya si Jun nih. Nah itu tuh yang buat Alif kayak seru banget ya untuk dikuliknya. Dan semakin excited, jadi bondingnya juga semakin lebih kuat Warnanya lagi. jadi Warnanya lebih jadi banyak lebih ya. banyak lagi gitu. Tapi di sini si Alip juga harus nunjukin sisi-sisi komedinya nggak sih? Tolong jangan dibebanin Mas ya. Takutnya pas setiap scene saya orang udah ngeker nih kok. tapi ya emang udah setiap kalau udah ada sedikit ada dia nih ya udah pasti udah ketawa-ketawa banget lah gitu di sana. Dan gak tahu ya, Alif sih rasanya bersyukurnya gitu. Karena mungkin ya, karena Alif diantara semua case komediannya cuma Alif gitu kan. Nah ketemunya sama Om Dwi, Rebong dan
si Clay tuh yang komedinya juga satu frekuensi. Kita tuh komedi-komedi jahil Om Dwi ya. Jadi kita pernah ada scene di mana itu cuman di loteng Om Dwi. Aduh. Di loteng kamar kosan gitu yang masuk langsung kamar langsung udah ke lemari gitu. Om Dwi udah pakai baju jeans segala macam, jaket kulit. Kamarnya si Jun kan. Kamarnya kecil di atas gitu kan. Terus Om, komedi jahil tuh, semua diam. Aktor senior udah nyuruh diem, ya kan? Semua diem. Berat, kentut Om Dwi. Begitu aja. Kentut Om Dwi. Tapi karena kita junior, enggak semuanya. Kita hirup ini, kentut senior. Iya. Alif gini-gini terus kentut senior. Ya udah jadi di set juga semakin cair karena reading juga kita Kayaknya faktor ini dulu saya nggak gitu, mungkin umur ya. Umur kali ya. Jadi udah sering Enggak, ini imbangin. seru. Ini belum aja gua kentut di sini nih. jangan. Enggak bercanda. Tapi seru juga berarti kan dalam proses syuting. Banget. Banget sih Om Dwi. Banget. Berapa Jadi, lama sih, Mas? Proses syuting itu menyenangkan ya. Saya percaya sih proses gitu loh. aksi Kita itu menikmati gimana proses sih? itu energi itu kan akan terpancar ya, yang menonton juga semoga akan merasakan juga gitu. Berapa lama sih? Syutingnya Hah? 14 hari ya kita. 14 hari. 2 minggu. Iya, 14 hari. Semua lokasi syuting di Kebanyakan itu kan karena scene sekolah ya. Hmm. Jadi kita di daerah Jakarta Pusat nih Mas. SMA 1. SMA 1 Budi Utomo. Budut. Oh, di situ, di Gambir. Sering lah dipakai situ syuting Iya, ya emang. sekolah. Udah bangunannya kan udah ikonik banget. Iya. Sekolah gitu. Tapi tadi balik begitu pas lihat Jin dan Jun, lo sempet nonton. Hmm. Itu kan dulu bebannya bukan bebannya populer, terkenal siapa sih yang nggak saat itu masih Udi juga pasti kita tahu kan. Oh, Jin dan Jun kayak ditunggu, lucu. Itu lu sendiri, wah Jin dan Jun, lu pasti banget sama keluarga bilang, gue mau main gitu. Itu ada press gitu kan, Ya, pride. udah pasti sama keluarga ditanya main Jin dan Jun jadi apa, jadi jinnya udah pasti gitu kan. Karena secara fisik kan tebak gendut. Iya. Udah pasti tebak jadi Ekspektasi jin. keluarga tuh ya. Iya, udah pasti gitu ekspektasinya. Karena ternyata di proses itu juga kan Alif Rivelino dan Irdan adalah sosok yang secara fisik juga beda jauh. Mungkin dulu Alif Rivelino kalau teman-teman ngikutin stand up ya brewok, kumis, rambut tebel. Di film kan saya botak 2 cm. Oh, diubah gitu. Iya, sebagai Culun deh pokoknya. Emang dibikin culun dia. botak 2 cm, benar-benar nggak ada jambang, brewok segala macam. Jadi ya seru Kalian banget. satu geng kan bertiga kan? Satu geng bertiga. Iya kan? Sama Farida kan. Clay juga yang mungkin di sinetron-sinetron dia ganteng. Nah, wah, di sini dibikin beda kalau lihat aja di trailer ya. Iya, Tiba-tiba iya. gigi jadi begitu ya kan? kenalin. Tonggos, ya kan dia terus Ya, artis siapa sih gitu tuh? bahkan Clay tuh sempet tanning dia Mas. Oh, Iya. sengaja. Untuk dapetin kulit hitam, sayangnya dia dijemur. Total ya? Iya, dijemur Nggak 3 mempan ya? jam malah jadi merah kulitnya kan. Merah. Bakar. Ya kasih saus. Ya gitu, jadi lumayan seru sih, dan komedinya juga kayaknya kita sih fokusnya kalau aku sama Clay waktu kita reading ini karena sosok Irdan dan Fahri baru dikulik lagi, baru ditimbulkan lagi. Fokus kita adalah gimana jadi sahabat yang bisa support karakter si Jun ini supaya nguatin nostalgia orang-orang datang, oh Jun ternyata tuh sepolos ini, seculun ini. Nah, kita nih hadir untuk nih emang si Jun tuh sepolos ini, soal cinta, soal persahabatan, soal keluarga tuh emang dia sepolos ini. Jadi kita support di situnya. Mas Dwi, ini film diarahin nih ke thriller, komedi atau keluarga sih? Iya ini kalau aku lihat sih ini bisa semua umur sih masuk ini bisa gitu. Apalagi juga acara tayang kan pas lagi libur Lebaran kan. Iya, Jadi pas banget gitu. Yang orang tuanya bisa nostalgia, yang anak-anaknya juga bisa nonton karena juga settingannya kan memang anak-anak remaja SMA gitu. Tapi thriller tuh sekilas kayak menegangkan gitu. Yes, memang Tapi thrillernya ada. Jadi kalau ada Alif jadi kelihatan lucu juga gitu. Jadi maksudnya menegangkan tapi belum muncul Alif, lucu aja nih jadi. Ya karena memang kalau kita tahu kan emang secara Jin ini kan juga memang ke komedi juga arahnya, lucu juga gitu. Dan memang ya ada sisi lucu dari jinnya, dari sisi manusia juga gitu. Jadi dua alam ini juga lucu gitu. Kan ya kita tahu Mas Dwi emang apa aja tuh jago Mas, kayak aku ngeliat kayak dulu yang di sini yang doi itu kan dulu. Mas Dwi sebagai apa dulu? Doa. Doa itu kan melepas Dwinya terus jadi komedian beneran. Di sini sebagai Jin kadang-kadang ada celutukan yang yang enggak sih, spontan. kita sebetulnya ngelihat dari skrip aja tuh udah cukup kuat gitu. Kalau kita ngeliat skrip itu kita
kita mainin aja udah bagus kok gitu. Kadang-kadang juga apalagi yang mau dibuktikan gitu kan. Yang takutnya kan maksudku adalah ini kan film bersama gitu, dan kita pun juga sudah punya sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Jadi ya kita memberikan yang terbaik aja di situ. Tapi jinnya juga jin hancur gitu nggak sih, dalam arti jin yang gitu, apa jin yang serius sebagai seorang penasehat? Apa ya, jin yang punya perasaan lah gitu ya. Seharusnya kalau Mas ngeliat jin bisa berubah jadi metal gitu kan udah tahu karakternya kayak Ya, gimana. makanya apakah harus cuawaan jin bodoh gitu? Apa jin yang harus menjaga image? Nah, kalau pengen tahu nonton aja nanti. Nonton tuh. Lu penasaran? Penasaran kan bener. gitu. Jangan kan penonton saya penasaran nih dia jadi jinnya kayak gimana ya gitu loh. Terus dengan Mas Dwi kan main sama anak-anak zaman sekarang ya, milenial ya. Gimana Mas? Ngebawa mereka gimana? Ada yang konyol-konyol, ada yang ngeyel nggak? Enggak sih, maksudnya nggak ada kok, kita berkarya sama-sama gitu. Yang penting adalah bagaimana kita berkarya dengan nyaman kan. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk mencari kenyamanannya gitu kan. Untuk cari chemistry-nya seperti apa, apalagi kita kan harus dekat gitu. Itu yang paling penting gitu. Nggak bisa saya cuma memikirkan diri saya sendiri kan, tapi kan ini kita memberikan energi gitu. Ini juga bukan pertama kali Mas Dwi main sama anak-anak. Justru aku malah seneng gitu temu dengan pemain teman-teman baru gitu. Justru malah seneng, dan aku bisa berbagi pengalaman lah sama mereka gitu. Justru Om Di mah kalau di lokasi udah kayak ayah anak-anak. Kita kalau break nggak bahas skrip Om ya. Nggak bahas kita habis ini scene mau apa, udah kita lebih deep talk soal. Memang Alif sempat curhat soal keluarga, soal cinta ya gitu sambil makan martabak. Iya. Memang ya nggak tahu ya, kayak Alif belajar juga sih dari Om Di. Kita sampai bilang kayak kalau yang namanya bonding tuh nggak melulu soal kerjaan itu. Kerjaannya justru dari hati ke hatinya Om Di yang mesti dicantol gini begitu. Kitanya udah nyaman karena terus ini kan film pertama Alif Mas. Jadi banyak ketegangan yang secara psikologi tuh Alif rasain karena depan set, apalagi langsung bareng sama Om Dwi sama Rebong yang udah punya film dan karya yang hebat-hebat. Nah begitu deep talknya udah bukan soal kerjaan, nah di sini tuh udah timbul rasa nyamannya. Oh ini mah udah ayah kayaknya nih, Rebong udah saudara, udah adik, udah gitu jadinya. Beruntung lo ya merasa, sangat beruntung. Bahkan dari sisi pilihan komedi juga ya konsultasinya sama Om Dwi. Nyambung apa enggak, connect enggak gitu? Iya maksudnya Enggak lah, dia udah punya sense-nya, udah jago anak ini. Enggak. Ya bro, Mas Anggi kan juga maksudnya yang penting tujuan Sina Taulip komedinya gue bebasin karena lu komedian. Ini bagus sih, pemilihan cast-nya semuanya pas aku lihat. Pas ya. Rebong nih, ya penasaran sama Rebong. Rebong nggak bisa datang dia Iya. sana. Tapi dari mata Mas Dwi, Iya. Rebong itu memerankan sosok Jun sama nggak sih dengan Sahrul Gunawan dulu? Oh, nggak bisa dibandingkan. Ya kita ngeliatnya ya memang Jin dan Jun yang maksudnya Jun yang disosok si Sahrul Gunawan tuh manut, iya kalem kayaknya anak rohis gitu ya. Di sini si Rebong itu kayaknya, gue punya geng sih agak itu beda sih. Tapi justru malah menurutku sih setelah aku ngobrol sama Rebong ya, kamu bagaimana kamu treatmentmu untuk menjadi Jun gitu kan. Terus kayaknya dia itu punya teknik sendiri deh gitu. Karena kalau Sahrul ya Sahrul, Rebong ya Rebong gitu. Karena akan menjadi bahaya kan kalau umpamanya dia menjadi Sahrul gitu kan gitu. Nanti akan terkotak kan gitu. Jadi ya menurutku dia sudah punya caranya sendiri sih gitu. Jadi dengan versinya Rebong gitu. Jadi memang 180 derajat beda dari Jun yang diperankan itu. Yes. Dengan alur cerita yang itu aja gitu. Ya, dengan latar belakang mungkin yang beda juga gitu kan. Disesuaikan dengan era di zaman sekarang. Dan kalau pendalaman karakternya sebagai Jun dan Irdan Nafari itu bener kita proses pendalaman karakternya nggak dilakukan sendiri-sendiri. Gimana? Jadi kita memang selalu melakukan pendalaman karakter itu bertiga. Jadi memang kemana-mana ya. Berangkat reading tuh bareng, pulang reading tuh nggak pulang tapi kita entah cuma makan tapi satu mobil. Karena di sini adalah Rebong dan Clay itu kan mereka tuh homeschooling Mas. Sebagai Rebong dan Clay kan homeschooling, tidak pernah merasakan sekolah yang benar. Main di sekolah Nah, Alif sebagai anak sekolah negeri harus sekolah negeri menebar. Ya, aku pertama kali ketemu mereka, aku pikir mereka tuh adalah memang udah sahabatan udah lama. Gila nggak?
Ternyata memang seerat itu ya di lokasi syuting. Iya, alhamdulillah gitu sih kita ngerasanya. Sampai sekarang ya, Sampai kalian? sekarang kita iya udah, kalau mau tidur kita pasti telepon sampai ini mungkin terdengarnya kayak lagi jualan, enggak emang. Kita Sampai sebelum pacarnya tidur- mereka masing-masing sampai cemburu ya. Lu main mulu sama mereka gitu ya. Kadang saya kalau jalan sama pacar Rebong duduknya sayang sama Rebong. Pacar ada depan sini biarin aja Suka saya. tuker-tukeran juga ya? Enggak jangan. Oh, enggak ya? Enggak sampai situ kejauhan. Kejauhan. Enggak, saya kalau- bercanda. Gitu, jadi pendampingan itu memang kita lakukan bareng-bareng bahwa si Jun nih siapa, Irdan siapa, Fahri siapa, Fahri yang diem, Irdan yang tengil. Nggak usah garuk-garuk, Oh, jangan. enggak, ini takutnya tadi itu bisa ke bawah. Gitu. Menarik ya memang ya. Tapi Seru banget. kan buat anak yang mungkin yang ya kelahiran 2000-an gitu, Jin dan Jun dulunya tuh memang populer dua karakter ini, Jin dan Jun. Iya, Jin dan Mereka tuh juga melekat. Nah, kemunculan mereka tuh membuat imajinasi penonton tuh bener-bener wah, Jin ya tiba-tiba muncul dengan ada permintaan Jun muncul Jun. Kayak gitu nggak sih Mas sekarang? Ya, Ada waktu permintaan dulu nggak make sense waktu gitu. waktu masih sinetron dulu deh gitu ya, gitu kan. Tiba-tiba Gua suka ada alat- nonton karena, wih, pertama kali gue bisa tahu ada manusia bisa punya jin gitu kan. Sempat dulu masih sekolah kayak enak ya, pengen ya gue punya jin, kayaknya enak ya gue Ketemu bisa keong gitu. gitu. Malah Botol, gedenya botol. gedenya nggak punya jin, tapi malah meranin jadi jin. Jadi Jin. Happy. Nggak, maksudnya kan ada permintaan dulu, ingat kan sinetron ketika Jun minta, Om pengen ini, tiba-tiba ada alat, ini ada alat, ini timur tengah, kayak gitu-gitu nggak sih permintaan yang nggak masuk akal? Yang di sini Oh. nonton aja. Oh, nonton. Bisa aja nih masnya pancingan. Iya, kayak gitu-gitu maksudnya kan si Jun terbang pakai permadani, apakah di sini kayak gitu ya? Itu Setahu si Timur Mas. Tengah kan itu Nah, kan, makanya, permadani kan. Identik Jin dan Jun kan kayak gitu mah. Ya. Jangankan di filmnya, di iklannya gitu, wah lagi terbang. Ya, pokoknya nonton versi Jun Nusantara ini. Jadi Sarada datang ke bioskop, imajinasinya dibuka yang liar aja pokoknya. Dibuka selebar-lebar jadi bisa ngejawab sendiri tuh nanti tuh. Tapi memang kadang udah nge-brand ya, Mas. Misalnya udah oke lah jadi sebuah IP nih, Jin dan Jun. Buat kalian tuh ada beban nggak? Apakah ya udah let it flow aja? Kenapa jadi beban? Enggak jadi beban lah. Maksudnya adalah ya secara tugas kita kemarin kita kan menghidupi karakternya kan gitu. Apakah itu menjadi IP yang besar ya itu kembali lagi nantinya yang besok aja kan kita nggak tahu gimana gitu kan. Jadi ya kita kasih yang terbaik aja, serahnya kita sisanya kita serahkan kepada semesta. Si Alip ngerasa gua harus lebih baik nggak gitu? Tidak sih Mas, karena kalau menurut aku ya, kalau kemarin aku mengerjakannya dengan psikologi yang terbebani karena nostalgianya, jadi setiap proses yang aku lakuin kayaknya jadi proses pembuktian aja gitu. Aku di sini ingin membuktikan sesuatu kayak Irdan nih yang lucu banget nih di film ini. Jadi lo nggak di sini ya? Nah, jadi ya udah, jadi di sininya tidak ada beban, nggak ada beban pembuktian, tulus aja jadi mainnya juga. Karena bahaya. Bayang dengerin. Bahaya kalau umpamanya kita ingin pembuktian itu kan kita ada ambisi kan. Nah, Gitu. Ini tuh Nanti malah- kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya nanti timbulnya apa? Kecewa, nanti sedih ya kan. Jadi ya sudah kita kasih yang terbaik dan nikmati prosesnya. Saya sih yakin Mas Dwi dan geng di Jin dan Jun pasti all out karena memang lihat trailer deh. Itu unik menurutnya, wah ini beda nih Terima gitu. kasih. Ada begitu pas Mas Dwi sana pakai ukur-ukuran itu, Oh, gini lu tanya keren gua banget. dong. Lu tanya gua dong, itu berapa lama? Itu yang paling penting. Maka sampai putih diukir gitu. Itu apa Mas? Ada Jadi, perjuangan yang harus dilalui film nggak? ini tuh menguji kesabaran. Menguji kesabaran dan apa ya? Tantangannya berat sih karena make up-nya itu tuh callingan jam berapa? Kamu biasanya misalnya nih, callingan kru dan yang lain itu jam 6 pagi gitu. Saya datangnya jam 4 pagi dipanggil Harus bersama orang make up karena make up-nya 2 jam. tebel ya Mas itu. Iya, itu kan bukan ditempel gini terus Iya. dipilok ya. Itu enggak, itu cepat ini dilukis gambar gitu. Painting Dan itu kan sesuai dengan emosinya Jin saat itu, dengan menyesuaikan scene-nya. Itu softline matanya itu juga beda-beda, antara ada yang biru, ada yang merah, ada yang apa gitu. Jadi setiap emosi, setiap make up itu harus 2 jam. Enggak. Pokoknya make up saya itu awal satu hari berangkat itu harus 2 jam dulu. Nah, sisanya itu kan harus
harus ntar ditacap diganti lagi. Dan keringet kan juga bisa bikin luntur kan. Nah Bikin sementara kan kita bleber. berpikir adalah jin kan nggak keringetan ya kayaknya ya gitu. Iya, Ya kan? Nah gitu. terus udah dipakai itu, terus dipakai tanduk, ya kan? Ada. Terus juga harus memakai bajunya, pakai jaket. Bajunya Berat. Jaketku berapa beratnya? Berat banget Hah? itu. Itu 8 kilo jaket saya. 8 kilo. 8 Jaket kilo kulitnya berat. Gerah itu dah. Jadi Anggi kepengen jaketnya itu ada paku-pakunya itu. Iya, iya. Pakunya itu besi. Agak-agak pang-pang gitu ya. Iya, itu 8 kilo Mas, itu ditimbang. Terus celananya itu juga pakai celana kulit. Kayaknya harus cocoknya syutingnya di sana daerah Dingin ya gitu. Selang gitu ya. gitu. Jadi ya bener-bener memang Effort banget ya Mas ya. Apalagi mata Om Dwi. Beberapa kali tuh Om Dwi minta ini Keluh, terus ditetes. tes mata karena pasti Iya, soft iya, lens. betul, Iya, betul. Kering iritasi banget. takutnya. Iya. Iya, betul. Mata Iya. tuh wah, capek sekali gitu. Ya barisan prikol kita Om Dwi. Jadi berat ya jadi jin Jin, gitu. jin. Udah saya mau jadi manusia aja nggak mau jadi jin saya. Ini juga pengalaman pertama Mas ya. Sebagai jin, maksudnya sebagai yang Mas Jin nggak bisa, gue mau explore dari mana? Kalau jadi jin ya iya pertama kali saya. Nggak ada sulit dong. Profesional. Ya dikasih kebebasan saya Iya. sama Anggi Umbara untuk terserah lo gitu mau jadi apa lo yang mau mainkan gitu. Jadi ya memang melewati proses reading itulah yang tiba-tiba kepikiran aku punya ide ini gimana gitu. Oh ya asik gitu. Karena kan Ya, kita siap. harus tahu dari awal karena kan berkaitan sama props ya. Iya. Apa yang mesti disiapkan gitu kan. Nggak kucuk-kucuk kalau di skrip emang enak jadi ting gitu. Iya, Gitu. Kalau saya mau ini tiba-tiba anak arti belum nyiapin gitu kan. Dan mesti ganti baju juga ntar jadi apa kalau di Iya, trailer kan iya, saya pasti. kelihatan saya pakai baju neni gitu kan gitu. Jadi penuh dengan kejutan deh di film ini gitu. Anggi memang open ya, maksudnya oke lo Selalu sama-sama. dari dulu kita kalau Kita apa berkarya cerita bersama menyenangkan. Lip gimana Lip? Kan nanti Apa nih? April tayang nih. Ya. Udah sempet lihat selain trailer ya? Belum sama sekali kita lihat. Bahkan untuk hasil si Om Jin aja kita tuh benar-benar kaget karena di proses itu kita nggak boleh ada ngerekam Iya. story segala, kita boleh rekam kegiatan apapun asal mukanya Jin tuh nggak boleh. Dan ya Embargo dulu ya. begitu ngeliat trailer ya alhamdulillah puas banget sih. Iya, Lucu, bener. dapet banget itu feel lucunya gitu sih. Nggak sekilas itu menegangkan. Tapi sebenarnya makanya kebayang Alip lucu juga nih dia. Aduh, amin, Ada amin. wujud jin aslinya kan sebelum dia berubah jadi manusia kan di situ. Gitu. Menarik nih Mas. Kalau bagi ini kan Jin dan Jun. Kalau Mas Dwi peran apa Mas yang belum pernah? Kan Jin kayaknya tuh nyeleneh banget Mas. Iya sih memang. Cuma dari dulu ada satu peran yang saya belum pernah. Itu saya pengen jadi orang buta gitu. Tapi yang dia tuh melek matanya gitu. Berat ya. Pengen ya belum kesampaian ada. Tapi ya udahlah itu keinginan tapi bukan paksaan gitu. Iya tapi berat. Ngebayanginnya berat. Alip kalau Alip ini kan pertama nih Alip. Iya. Lu untuk rencana, maksudnya lu bayangan lu apa? Lu harus gimana? Pengen gimana gitu? Pengen jadi ini sih dapat karakter ganteng Mas, bisa nggak sih? Jangan komen. Bisa animasi dulu. Lu tuh udah ganteng banget Udah, kesini. ini udah omongan Jin nih kalau ini nih. Puji-pujian Jin nih kalau tadi. Saya anak motor gitu ganteng keren. Dengan bully lagi, gendut lagi gitu saya kan. Tapi pengen ada satu peran banget yang Ali pengen banget itu adalah sebagai maafin ya. Anak yang punya kebutuhan khusus tadi pengen banget punya peran itu tuh. Pengen ngerasain pendalamannya, pengen ngerasain gimana sih respon masyarakat sekitarnya gitu tuh Alip lagi sering kebayang tuh kalau dapat peran ini gimana ya gitu. Tapi setelah ini ada job-job lain. Alhamdulillah. Maksudnya ada rangkaiannya lu jadinya apa calling-callingan lain kan? Alhamdulillah Amin. rangkaiannya. Amin sudah ada callingan series juga dan alhamdulillah Terbuka lebar ya. job stand up juga makin. Jangan lupain Mas Dwi. Oh, enggak, minta ini Iya, apa saya. saran-sarannya. Oh, siap selalu. Keren Mas Dwi. Oke, itu obrolan kita sama pemain Jin dan Jun, Mas Dwi Sasono sebagai Jin. Tapi saya akui Mas hebat. Salut. Aduh, terima Keren, kasih keren. Mas. Ya semuanya. Emang dari dulu saya suka Mas Dwi. Terima kasih. Sama Alip nih, Alip yang bakalan menghibur dengan anekdot dengan ketengilannya. Saksikan di April di liburan lebaran kemarin ya.
Nanti kita ketemu lagi di mungkin dengan pemain Jin dan Jun lainnya, obrolan lebih seru. Mas, boleh promosin untuk saksikan? Jangan lupa saksikan film Jin dan Jun Movie tanggal 20 April 2023 hanya di bioskop kesayangan kalian. Sampai jumpa Sobat Bintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mas. Sama-sama, terima Yang kasih. Galip. Terima kasih banyak.